Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Dani kembali hadir bersama dengan Anda dalam dialog luar studio yang kami hadirkan langsung dari Rumah Moderasi Jalan Tinumbul Lorong 142, Kecamatan Talo, Makassar. Ya, dan saat ini antusiasme dari masyarakat untuk mengikuti dialog ini juga cukup besar ya, dan kedua narasumber kami juga sudah hadir bersama di Rumah Moderasi ini. Ada AKPM Faisal Esos, Kanit Cegah Densus 88 Anti Teror Satgas Wilayah Sulawesi Selatan, dan Ketua Yayasan Rumah Moderasi Makassar Bapak Suryadi Masud yang akan bersama dengan kita di 94,41 RRI Makassar, dan juga nanti tentunya siaran ini live ya di YouTube RRI Makassar. Jangan lupa subscribe dan tonton ya kegiatan kami hari ini dari mulainya acara ini hingga berakhirnya acara dialog luar studio ini. Baik, dan kita sapa dulu bagi warga yang berada di sini untuk menyaksikan siaran kita. Assalamualaikum, selamat pagi ibu-ibu. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah ya, ini dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di Jalan Tinumbul Lorong 142 Makassar. Baik, kita sapa untuk narasumber kita, ada Bapak KPM Faisal Esos, Kanit Cegah Densus 88 Anti Teror Satgas Wilayah Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah Pak Suryadi, Pak Masud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, apa kabar? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Baik ya. Nah ini kita berbicara mengenai santai saja ya Pak ya. Berbicara mengenai perjalanan kasus terorisme di Sulawesi Selatan ini sudah cukup panjang juga ya, bahkan ini sudah terjadi sejak tahun 2001 ya kalau nggak salah, ya, seperti betul. itu ya. Mungkin bisa diceritakan perjalanan kasus terorisme di Sulsel ini. Jadi begini Mbak Ramadhani ya, kita di Sulsel memang ini ada sejarah silam perjuangan DITI yang ada di Sulsel itu akan berkembang sampai sekarang ini. Kemudian pada tahun 2001 terjadi bom KFC dan McD yang dilakukan oleh Mujahidin Poso. Kemudian ada bom Sampodo, bom Gubernur Syahrul Yassin Limpo, kemudian terakhir bom katedral di sini. Baik, ya itu perjalanan yang kasus teroris di Sulawesi Selatan. Mengapa Sulsel ini juga menjadi salah satu tempat yang cukup marak terjadi kasus seperti ini? Apakah Sulsel memang menjadi ladang teroris atau seperti apa? Ya sebenarnya sih semerata ke semua wilayah Nusantara ini. Cuma memang di Sulsel ini karena adanya sejarah ini akhirnya berkembang. Di sini ada beberapa kelompok terorisme, yaitu ada Jamaah Islamiyah, ada Negara Islam Indonesia, ada Jamaah Ansor Daulah, ya, ada dari medsos juga, iya. Jadi banyak ya Pak ya? Banyak, ada 6, yang ada sekarang ada 6 kelompok. 6 kelompok, Iya. Baik. Nah Pak, ini saya mau ke Pak Ustaz dulu, Pak Ustaz Suryadi Masud. Nah ini Pak Ustaz Suryadi perjalanannya juga cukup panjang ya, bahkan Pak Suryadi juga punya sejarah yang cukup kelam, keluar lapas gitu ya. Ini berapa kali loh Pak keluar lapas ini? Saya 3 kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Kasus yang sama. Yang maksudnya kasus terorisme. Baik. Nah ini Pak Suryadi Masud ini mungkin bisa diceritakan ya. Ini kok bisa sampai masuk dalam kasus-kasus yang cukup besar seperti itu ya? Ya seperti yang beliau katakan tadi bahwa di sini ada sejarah lama. Saya juga adalah salah seorang dari keturunan pejuang lama itu. Ya, datang ke sekolah kami di SMA Negeri 1 Makassar. Itu di situ kami mulai akhirnya masuk ke dalam, direkrut dan kemudian sampai latihan ke luar negeri, latihan militer di luar negeri. Baik. Ini latihan militernya di mana Pak? Di Filipina. Berapa lama? Kalau saya setahun.
setahun, tapi sebenarnya 6 bulan saja latihan ininya, tapi kami juga bergabung dengan Al-Qaeda Asia Tenggara, di sana latihan juga. Iya. Wow. Jadi ini militer internasional juga ya Pak Suryadi. Pak Suryadi ini, nama Suryadi Mas'ud ini cukup terkenal, bahkan menjadi pemasok senjata ya ke Indonesia. Nah juga pernah menjadi otak dari bom Sarinah ya Pak ya. Nah bisa diceritakan dulu Pak, ini masyarakat juga pengen tahu, dan juga mungkin nanti ada pertanyaan juga dari para masyarakat dan juga pendengar kita. Keluarga saya itu keluarga penyelundup, Bu. Awalnya jadi yang menyelundupkan RDL itu untuk the extradition itu dari itu keluarga saya bagiannya, dan saya ikut bisnis itu karena saya di Filipina dan barang itu dari Filipina. Saya juga kemudian mulai, karena saya juga terkoneksi dengan berbagai jaringan yang ada di sana di Filipina, mulai dari Abu Sayyaf, More Islamic Liberation Front, MNLF, bahkan komunisnya, NPA-nya, saya terkoneksi dengan mereka. Akhirnya saya diberikan jalur-jalur. Dari situlah saya kemudian bisa memasukkan senjata ke Indonesia. Barangkali itu saja. Ya baik. Nah saya ke Pak AKPM Faisal dulu Pak. Ini mendengar cerita-cerita dari Pak Suryadi Mas'ud, akhirnya Pak Faisal juga melakukan pendekatan akrab ya sama Pak Suryadi sekarang ini Pak. Padahal dulu kan boleh dikata mungkin permusuhan ya Pak ya. Ya ini kok bisa beliau jadi target kami dulu. Targetnya ya. Takut juga saya. Ya ini kok bisa jadi akrab nih Pak Faisal. Menarik ini. Betul. Jadi kami dulu ini adalah musuh. Musuh ya. Jadi kami saling mencari namun tidak sempat ketemu di lapangan. Baik. Iya, alhamdulillah sekarang kami dipertemukan dalam situasi yang baik. Ya, secara kekeluargaan seperti halnya Densus 88 itu melakukan kerjanya tanpa putus-putusnya seperti angka 8 itu. Baik. Iya. Jadi nggak putus-putus, 8 nyambung lagi, 8 nyambung lagi. Gitu mulai ya, Pak, kita ya? lakukan penyelidikan, mulai sampai penangkapan, ditahan, diproses, kemudian bebas, itu kita tidak akan putus hubungan. Baik. Sampai mereka ini menjadi bagian dari keluarga Densus 88 seperti itu. Jadi ini akhirnya saling akrab ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Apakah maksudnya dulu perasaannya itu musuh bebuyutan saya, akhirnya kemudian bisa menjalin silaturahmi dengan baik. Kok bisa dendamnya itu akhirnya bisa menghilang Pak Suryadi? Ya itulah saya ingat hadis Nabi. Hadis Nabi itu tahadu tahabu. Saling memberilah kamu, maka kamu akan saling mencintai. Beliau-beliau ini walaupun menangkap kami, dan saya yang terakhir kemarin ditangkap setelah kasus bom Sarinah, itu bukan seharusnya saya ditembak loh, harusnya. Iya, seharusnya. Tapi alhamdulillah beliau-beliau ini lebih mengedepankan soft approach. Dan alhamdulillah saya diberikan buku-buku, apapun yang saya minta mengenai perubahan pemahaman, karena ini kan semuanya karena pemahaman, bukan karena sesuatu yang karena dendam, bukan sebenarnya. Ini karena pemahaman. Kami memahami bahwa negara ini negara kafir, maka kami harus menghancurkannya dan menggantinya dengan negara yang menurut kami itulah negara yang benar. Makanya alhamdulillah beliau-beliau memberikan kami buku, bahkan buku-buku yang sebenarnya saya yakin beliau saja tidak bisa baca. Yaitu buku-buku teks-teks Arab yang dahulu. Alhamdulillah setelah itu kami melihat, wah ini harusnya ini kita, kalau beliau-beliau teman-temannya beliau apa semua kalau datang kita biasa anjing, togut gitu kan. Tapi mereka senyum saja coba. Jadi ini gimana hatinya mereka ini kan, ya terbuat dari apa? Makanya alhamdulillah setelah itu kita mulai baik, kita mulai mendekat, dan alhamdulillah rupanya kita mengetahui bahwa
rupanya ini orang baik semua. Nah. Iya. Jadi stereotip ini sudah ada dalam diri Pak Yusriadi sebelumnya ya. Baik, saya juga sebenarnya kesannya seperti itu. Pertama kali kalau dengar Densus 88 itu wajahnya sangar ya. Pasti mungkin juga agak keras gitu, ternyata tidak ya. Justru sebaliknya. Ya, Pak Suryadi, ini prosesnya berapa lama ketika masih ada pemahaman yang cukup konvensional dalam diri Anda berubah kemudian? Ya, saya masuk di dalam gerakan ini sudah 30 tahun. Sejak SMA kelas 2. Baik. Terus tapi saya orangnya pembelajar, Bu. Artinya saya mau belajar dan saya membanding-bandingkan dengan keadaan yang ada. Ketika saya melihat gerakan-gerakan di Filipina, kok tidak seperti gerakan di Indonesia. Gerakan Indonesia terlalu gampang mengkafirkan, terlalu gampang mengatakan orang masuk neraka dan sebagainya dan sebagainya. Dari situlah saya kemudian sadar dan belajar. Alhamdulillah setelah itu semua, dan ini utamanya nih sebenarnya pengetahuan tentang sejarah bangsa yang kami sebenarnya banyak distorsinya. Sehingga kami tidak kita dapat dari sepihak saja bahwa bangsa Indonesia seperti negara ini seperti ini, Pancasila seperti ini. Alhamdulillah setelah merenung, diberikan buku-buku sama beliau-beliau, alhamdulillah kami sadar bahwa kami memang harus berdiri di sisi Indonesia. Baik. Nah, ini saya mau tanya Pak Faisal dulu, seperti apa pembinaan yang dilakukan baik di lapas saat mereka di lapas dan akhirnya mereka keluar menghirup udara bebas? Ya, jadi memang kedengarannya Densus 88 itu sangat bagaimana? Sangar gitu. ya? Sangar menurut pemikiran orang di luar sana. Tapi itulah kenapa Densus 88 dikasih angka 8 yang double. Karena seorang personil Densus 88 itu harus memiliki kemampuan yang double juga. Di mana selain tugas kepolisian, harus memiliki tingkat kesabaran yang lebih di atas lagi. Baik. Nah, ini agak kasar juga mereka ya sampai mengatakan yang seperti itu harus kami terima di lapangan. Baik. Karena tidak sedikit memang kami bentrok. Namun di balik itu kami harus bertindak selaku pembina, pendamping bahwa polisi itu adalah pelindung, pengayom masyarakat. Mereka adalah masyarakat semua. Jadi kami harus lindungi, ya, kami harus melakukan pembinaan. Alhamdulillah sudah banyak yang lumayan bisa berkembang dengan bagus. Baik. Baik, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk kegiatan kita di hari ini ya. Tetap semangat untuk masyarakat di warga Jalan Tinumbu Lorong 142. Ya, saya juga ajak untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 0821 3333 9440 untuk bersama dengan kita ingin berbincang bersama Pak Suryadi, Pak Ustaz Suryadi Masud dan juga Bapak Kanit Cegah Densus 88 Anti Teror Satgas Wilayah Sulsel Bapak KPM Faisal Esos. Dan juga bagi warga yang ingin bergabung bersama, ada yang ingin bertanya mungkin? Ya, silahkan. Mic-nya dong, jangan lupa di-shoot ya. Ya, berdiri dong, Bu. Kebersihannya itu bukan masalah kebersihan. Ini nanti bisa nonton di YouTube. Wah, ada wajahnya yang cantik jelita. Ya, silahkan namanya dong, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ridawati, Ketua RT 06 RW 02. Ibu Idawati ya? Ya, Ridawati. Baik. Saya ingin bertanya kepada Pak Suryadi. Ya. Maaf ini Pak ya, saya mau bertanya, apa yang kenapa bisa terlintas di pikiran Anda untuk bisa mau membom negara kita sendiri? Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tunggu Bu, saya mau tanya, masih takut sama Pak Suryadi enggak? Kayaknya tidak karena sudah sadar. Sadar. Baik, silakan dijawab. Saya tadi katakan Ibu bahwa kami adalah orang yang tersesat dalam memahami bangsa ini, negara ini. Sehingga kami ingin merubah negara ini. Merubahnya dengan cara apa? Karena kami kekuatannya kecil sedikit, ya dengan cara teror. Baik. Nah, dengan cara teror. Teror itu macam-macam, ada ngebom, ada menusuk, ada menabrak, ada macam-macam. Dan itu hampir semua kita lakukan. Termasuk merampok. Ya, merampok. Jadi merampok bank,
ya untuk biaya kegiatan. Jadi ya itulah yang karena kami mau mendirikan negara masalahnya. Tapi kekuatannya kecil ya. Iya. Baik, masih ada yang ingin bertanya mungkin dari ibu-ibu yang ada di sini? Ya, atau Anda yang ingin bergabung silakan pendengar di 082133339440 ya Pak Faisal. Ini kami melihat bahwa di sini juga ternyata rumah Pak Agus yang kita tempati berkegiatan ini ada usaha-usaha yang dilakukan ya. Nah, usaha bengkel motor dan jual beli motor. Nah, ini terkait dengan topik kita dari radikalisme ke produktivitas transformasi hidup ex Napiter. Nah, seperti itu apakah juga masih dalam proses bimbingan ya saat ini dari para ex Napiter tersebut dari Densus 88, Pak? Baik dari sisi mereka berusaha maupun dari seperti apa sekarang ini? Jadi itulah tadi angka 8 yang ada pada Densus 88 setelah mereka bebas semua, kita akan melakukan pendampingan. Kalau dia mau berusaha, kita dampingi, bekerja sama dengan pemerintah provinsi, bekerja sama dengan pemerintah kota, agar bisa hidup lebih baik dengan usaha-usaha yang ada. Ya, yang mau melanjutkan pendidikan ada yang kita sekolahkan, iya. Ada beberapa anak juga yang bekerja sama dengan pemerintah kota kita sudah sekolahkan. Baik, ini semua Densus yang membiayai atau Densus yang memediasi seperti itu? Densus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dibantu oleh pemerintah kota, dibantu dari RRI juga termasuk. Baik, dan terima seluruh kasih. masyarakat sampai Ibu RT juga, semua masyarakat yang ada di Makassar ini. Densus bukan siapa-siapa. Baik, ya kita tepuk tangan dulu dong. Jadi ibu-ibu juga cukup membantu ya. Ya, ini sangat 88. membantu, minimal bisa membantu melakukan pencegahan. Ya. Baik, ya Pak Masud, kita ada penelpon. Ya silakan. 082133339440. Nah ibu-ibu juga nanti bisa bergabung lagi ya. Ini di situ loh Bu, kita on air. Kita on air di radio maupun juga di YouTube. Iya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, salam sehat dari siapa? Dengan Pak Amran di Wajo, Kabupaten Wajo. Baik, jauh-jauh di Wajo. Silakan Pak Amran. Iya, Pak Opo. Ya, jadi ini saya ucapkan terima kasih buatnya narasumber saat ini yang lagi hadir penonton dari kami, terutama dengan Bapak mantan saudara kita ini yang terlibat dengan Lulitia terorisme. Jadi artinya saya mau tanya ini kepada Bapak siapa tadi ya? Pak Ustaz Suryadi Masud, ya silahkan. Ya, jadi artinya apakah Bapak memang sebelum Bapak terlibat dengan berlaku tersebut dahulu itu sekarang namanya cucu dari Nabi Adam, karena menurut kalau kita di sini kita semuanya cucu dari Nabi Adam. Saya di negara termasuk dengan Bapak. Terima kasih termasuk dengan semuanya di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya. Ya, ya silakan yang lain di 0821333940. Ya, silakan, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, ibu-ibu di sini, bapak-bapak. Ada enggak? Ada yang ingin bertanya? Ya. Ya, kalau kita berbicara mengenai radikalisme ya Pak Ustadz, ini radikalisme ini akhirnya menjadi pintu gerbang munculnya kasus-kasus teroris di Sulawesi Selatan. Nah ini seperti apa pandangan Anda terhadap radikalisme ini? Ya, itu kan transformasi dari intoleransi. Awalnya yang saya alami adalah ketika saya melihat bahwa saya saja yang benar, yang lain itu salah. Bahwa tujuan cita-cita saya yang benar, yang lain cita-citanya salah. Jadi seperti itu awalnya. Dari situ saya kemudian berbuat radikal. Ketika ada lawan, ya kan, ada penolakan dari keluarga, orang tua, bahkan bapak saya bilang kafir kamu. Saya bilang kafir bapak saya.
Karena ada tadi penolakan terhadap apa yang ide-ide pemahaman saya. Seperti itu. Jadi radikalisme itu tidak datang serta-merta. Dia datangnya dari pemahaman yang merasa dirinya saya lah yang lebih benar daripada Berarti yang cukup lain. egois gitu ya Pak ya? Ya karena kita mengatakan bahwa ini sesuai dengan Quran dan Sunnah, masalahnya di situ. Quran dan Sunnah semuanya kita tahu yakin bahwa sebagai umat Islam kalau Quran dan Sunnah pasti benar kan? Ya. Cuma masalahnya di situ tadi bahwa pemahamannya yang salah. Salah, Iya. baik. Ya. Nah Pak, ini sekarang keluar dari paham radikalisme seperti itu, akhirnya perlahan-lahan bertobatlah mungkin ya, atau seperti apa gitu. Bagaimana Anda akhirnya bisa keluar dari pemahaman radikalisme itu dan akhirnya berbaur dengan masyarakat, melakukan interaksi sosial secara normal? Kalau prosesnya panjang karena saya juga harus menghadapi pertentangan dengan kawan-kawan sendiri. Kami diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan, artinya baik lewat diskusi ulama yang didatangkan kepada kami dan buku-buku. Itu tadi yang maksud saya itu buku-buku, dan utamanya buku-buku tentang Indonesia yang terus terang saja ketika kalian baca itu begini pale Indonesia ya begitu. Jadi seperti itu. Jadi saya sudah mulai, ketika saya katakan bahwa saya sudah berubah, kawan-kawan saya mengatakan langsung kafir, langsung berkata begitu, kamu kafir, murtad. Begitu juga yang dihadapi oleh keluarga saya. Jadi ini bukan proses yang istilahnya enak bagi saya, karena bukan saya sendiri yang menghadapi efek daripada perubahan itu, tapi juga ke keluarga saya, istri dan anak-anak saya. Ya. Nah Pak, ini kan berbicara mengenai radikalisme Pak, ini dari Densus 88 anti teror sendiri, ini bagaimana tentunya upaya-upaya yang dilakukan untuk membentengi masyarakat, membentengi dari paham-paham radikalisme? Ya, jadi kami dari Densus 88 sudah melakukan pencegahan walaupun masih tergolong belum maksimal. Baik. Iya, karena yang bisa kami lakukan ya masuk bekerja sama dengan pemerintah kota, melakukan sosialisasi di lorong-lorong semua kota Makassar ini, kemudian mendatangi para yang ada di wilayah, para bupati, kemudian dibantu oleh Basnas juga. Ya. Kalau di Makassar ini banyak dewan-dewan lorong. Kami masuk ke kampus-kampus juga, ke sekolah-sekolah SMA, SMP, sudah sering. Ya. Iya. Kami libatkan media dalam melakukan pencegahan, karena sekarang banyak melalui media sosial. Ya, medsos. Perkembangan melalui medsos itu sangat luar biasa, dan sudah ada kejadian di Makassar juga. Baik. Nah Pak, kalau ex-Napiter sendiri jumlahnya berapa besar di Makassar? Saya selalu berhitung se-Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan ini ada 135 orang. Baik. Iya. Itu mereka sudah pada sadar semua ya Pak ya? Bukan sadar sih, tapi rata-rata mereka sudah baik semua. Sudah hijau iya. ya. Kalau yang bisa mengatakan sadar hanya pribadi masing-masing. Iya. Ya. Nah, Bapak Pak Suryadi, ini Pak Suryadi sesuai dengan tema kita, akhirnya menjadi produktivitas ya, dari radikalisme ke produktivitas. Anda setelah bebas menghirup udara seperti sekarang ini, apa yang Anda lakukan? Saya sudah tua, Bu. Ya. Umur Terlihat saya ya 52 tahun. Baik. Dan sudah punya cucu. Kalau usaha ekonomi seperti kawan-kawan saya seperti yang kita lihat ini, mungkin belum bisa saya kesana terlalu. Saya cuma mau mendarma baktikan hidup saya sebenarnya di sisa umur saya ini untuk menyadarkan kaum muslimin, menyadarkan saudara-saudara saya dari bahayanya paham ini. Makanya saya selalu bersama dengan beliau berjalan. Kemudian saya juga
saya juga kami juga di sini ada rumah moderasi, Bu. Baik. Yayasan Rumah Moderasi Makassar, dan qadarullah saya yang ditunjuk sebagai ketuanya. Saya juga membina anak-anak. Di sini saya ngajar anak-anak belajar membaca menulis di rumah ini. Kami ada 3 rumah belajar yang tiap hari kami sibuk di situ. Baik. Nah, apa saja yang diberikan? Pembelajaran seperti apa yang diberikan? Ini anak-anak usia berapa juga, Pak? Mulai dari 6 sampai usia SMP. Kalau pelajaran umumnya ya umum biasa. Kalau biasanya sih kami kasih, kalau yang sudah besar itu belajar bahasa Inggris. Kalau mau bahasa Arab juga kita kasih belajar bahasa Arab. Kami juga sebenarnya menyuntikkan itu paham-paham toleran, paham-paham kebangsaan yang kita katakan bahwa ini bukan seperti yang kita pahami dahulu kepada anak-anak kami. Itu ya. Jadi ini setiap hari dilaksanakan kegiatan belajar. Iya, kalau di Sudiang sana setiap malam. Setiap malam. Iya, setiap malam. Kalau di sini 2 kali dalam sepekan, di Jalan Rege 2 kali sepekan. Baik. Di Warmindo 2 kali sepekan. Ini semua juga dibina juga ya sama Densus Kegiatan. Justru ini bagian daripada pembinaan itu. Oh gitu. Iya. Iya. Baik, untuk Anda mungkin ada Pak Agus juga di sini. Ada Pak Agus. Ya, Pak Agus boleh bergabung juga Pak Agus di sini. Lagi keluar ya Pak Agus. Ini saya juga tertarik dengan usaha yang dilakukan oleh teman-teman ex-napiter ya. Pak Andre mana ya Pak Andre? Ini usaha ayam potong. Oh ini Pak Andre, ya silakan Pak Andre mungkin bisa di situ. Pak Andre ini seorang ex-napiter juga ya Pak ya, ex-napiter. Ini boleh ditahu dulu kasusnya apa Pak Andre? Bom Katedral Sulawesi, Karbosi. Karbosi ya, tahun 2021. 2021. Oh ini termasuk juga kelompok dari bom katedral. Oh ya, ini setelah bebas menghirup udara seperti sekarang ini, apa usaha-usaha yang dijalani oleh Pak Andre? Untuk saat ini kami sedang menjalani usaha rumah potong ayam. Rumah potong ayam. Ya sebelumnya memang sebelum terlibat kasus itu kerjanya juga seperti itu ya Pak? Bukan. Bukan ya, oke. Karena kebutuhan ekonomi dan amanah yang dipercayakan dari Densus dan yayasan, makanya insya Allah kami berusaha untuk bisa ke situ. Oke, ya. Nah ini bagaimana pengalaman Pak Andre? Ini Pak Andre di lapas berapa lama sih Pak? Vonis 3 tahun 6 bulan, menjalani 2 tahun 6 bulan. Jadi baru bebas juga ya? Baru bebas juga. Berapa bulan bebasnya ini? Sudah bebas? September nanti 1 tahun. 1 tahun, baik. Nah ini kesan-kesannya terhadap Densus 88 dan pembinaan-pembinaannya itu seperti apa saat di lapas, kemudian akhirnya bisa melakoni bisnis sebagai rumah potong ayam ya, silahkan. Untuk pembinaan sendiri di lapas itu dia lebih ke memperbaiki mental untuk di lapas. Ya itu tadi, mental kita sering diberikan fasilitas untuk komunikasi ke keluarga, pembinaan ilmu agama, itu untuk di lapas sendiri. Kalau di semenjak bebas ini ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Densus, oleh Bapak Faisal sendiri, dan saya termasuk pengurus yayasan. Baik. Ini ada yayasan ex-napiter gitu ya Pak ya? Iya. Ya, oke. Jadi ini setiap kapan sih berkumpul seperti itu dan apa saja yang dibahas ketika bertemu? Kami berusaha agar bisa silaturahmi minimal sekali dalam sebulan sesuai permintaan dari beberapa teman-teman ex-napiter bahwa perkumpulan yang kemarin-kemarin kalau bisa diadakan kembali, silaturahmi kembali, tapi dengan suasana dan tujuan yang berbeda. Oh gitu. Iya. Ya. Mereka akan silaturahmi membicarakan bagaimana ke depan
bagaimana keluarga ke depan, bagaimana bangsa Indonesia ke depan ini. Seperti itu yang dilakukan. Baik. Nah, ya ada penelpon, kita terima dulu untuk 0821 3333 9440. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Ya, dari siapa Pak? Iya, dari ini di BTP ini. Udin. Udin di BTP. Iya. Yes, silakan Ki Pak Udin dengan Pak Ustaz dan juga Pak Faisal. Pak AKP Faisal, silakan. Dengan Pak Ustaz mungkin saya mau bertanya. Ya. Apa sebenarnya yang menjadi dorongan atau mungkin ada iming-iming yang dijanjikan bagi pelaku sehingga cukup menarik untuk ikut terlibat dalam upaya teror ini. Nah, mungkin dari untuk pihak aparat sendiri seperti apa mungkin bentuk edukasi yang dilakukan khususnya Densus 88 mengantisipasi adanya pemahaman yang sifatnya teror di tengah masyarakat ini. Mungkin itu saja. Ya, silakan. Terima kasih. Silakan bagi kedua narasumber kita. Saya pernah. Silakan Pak Ustaz. Ya, kalau iming-imingnya kami tidak pernah kasih iming-iming duit. Tidak ada iming-iming duit, tapi iming-imingnya surga. Surga. Iya, iming-imingnya surga. Nanti kalau mati syahid, dapat 72 bidadari, ya kan, semua dosanya diampuni, langsung masuk surga gitu. Iya. Itu iming-imingnya karena kita kan semua ini pingin masuk surga, Bu ya. Iya. Bukan tidak mau masuk surga kan? Nah, Mau jadi masuk itu surga. mau masuk surga. Jadi iming-imingnya itu bukan dunia. Makanya kalau dunia mungkin tidak ada yang mau bom bunuh diri, tidak ada. Karena ini iming-imingnya surga, makanya banyak yang mau bom bunuh diri. Seperti itu. Iya. Iya. Nah, Pak, ini kan buat Pak tadi pertanyaan dari Pak Udin. Ini edukasi yang seperti apa ya? Tadi kita sebenarnya sudah membahas, tapi mungkin buat Pak Udin baru stay tune. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Udin. Jadi yang kami lakukan selama ini, yang Densus lakukan selama ini di seluruh Indonesia, jadi kami melakukan pendekatan-pendekatan, melakukan pencegahan melalui bidang pendidikan, kemudian bidang ekonomi dan lain-lain. Ya, seperti itu yang kami lakukan. Nah Pak, ini mewadahi mereka hampir ratusan ya ex-napiter gitu. Sulit nggak mereka diarahkan atau kita membangun komunikasi kembali dengan para ex-napiter ini? Kalau sulitnya, saya rasa tidak sulit Mbak. Karena Sulit. ini kan bukan pekerjaan yang paling mulia menurut saya ya kan, hanya kerjanya silaturahmi ke sana kemari ya, itu saja yang kita lakukan. Ya, tapi kan ini cukup banyak juga, bukan hanya satu lokasi saja seperti Jalan Tinumbu gitu. Ada juga mungkin di lokasi-lokasi yang lain yang juga sering dilakukan pembinaan ya bagi ex-napiter ini. Ini bagaimana ya strategi-strategi yang dilakukan gitu? Ya, itulah yang menjadi kendala selama ini karena kami hanya bertujuh. Ya. Sementara 135 orang ini di seluruh Sulawesi Selatan ini. Baik. Yang kami bisa jangkau saja untuk sementara. Walaupun ada beberapa yang protes, kenapa kok cuma di sana terus Pak? Ya, saya mau diapa, harus diam saja. Karena memang saya tidak bisa ke sana. Iya, saya bekerja semaksimal mungkin. Ya. Iya. Tapi akhirnya mereka juga sangat-sangat menyukai ya hubungan baik yang sudah terjalin Alhamdulillah, dengan Densus 88. Pak, ini mungkin banyak yang mau tanya sebenarnya. Intinya itu ketika misalnya masuk dalam kelompok-kelompok seperti ini, doktrin apa sih yang membuat Bapak akhirnya, katanya saya pernah mendengar ya, katanya kalau ingin masuk dalam kelompok jamaah seperti itu, doktrinnya itu hanya 5 menit doktrin, oh ini sudah bisa berubah. Apakah memang seperti itu Pak Ustadz? Ya, jadi ini teroris ini kan pintar sebenarnya Bu. Jadi karena pintarnya itu dia bisa tahu karakter targetnya. Targetnya ini begini. Jadi tergantung, ada yang cepat ya kan dideketin, ada yang agak-agak lama sedikit ya karena mungkin dia terlalu banyak ilmu kan. Jadi kita harus patahkan hujah-hujahnya, argumen-argumennya kita patahkan. Setelah itu ikut. Seperti itu. Ada yang cepat memang. Yang cepat itu biasanya karena memang punya background. Baik. Iya.
Itu ada backgroundnya mungkin kecewa dengan aparat, kecewa dengan pemerintah ini. Itu background kelam kan. Baik. Itu yang cepat itu. Makanya di lapas ketika kami di lapas banyak itu narapidana di lapas yang bisa terekrut jadi teroris karena apa, musuhnya sama polisi. jadi kita bisa rekrut mereka ya. Seperti itu. Iya Pak. Nah kemudian kita melihat sekarang ini situasinya juga alhamdulillah di Sulawesi Selatan ini sudah cukup membaik suasana Kamtibmas di Sulawesi Selatan. Nah tentunya Anda sebagai ex-Napiter ini juga punya tanggung jawab untuk bisa memelihara Kamtibmas yang sudah berjalan dengan baik. Nah bagaimana tentunya upaya-upaya Anda sebagai seorang ex-Napiter untuk menjaga keamanan ketertiban bermasyarakat di Sulsel ini Pak? Saya kan ini orang yang di keluarga saja belum bisa terima dengan baik Bu. Karena 3 kali masuk penjara, 17 tahun totalnya di penjara. Jadi keluarga saja masih banyak yang menolak keadaan saya, tak lagi dengan orang lain gitu kan. Makanya dengan adanya bapak-bapak ini memberikan saya ruang, ibu dari RRI juga memberikan saya ruang. Mudah-mudahan ini keluarga saya di sana, entah di mana ini mendengarnya, kemudian dia juga mau menerima saya. Baik. Begitu juga masyarakat yang lain. Jadi sebenarnya kami ini sebenarnya mau diberikan kepercayaan saja dulu. Iya. Ya bahwa kami ini sudah berubah dan tolong terima kami. Iya. Seperti itu. Iya, jadi gimana ya, sulit. Tapi ini saya mau tanya ya, kalau ada Andre tadi di sini, ada Agus, ini warga-warga yang ada di sini, masih ada perasaan-perasaan takut? Masih ada was-was. Tapi kalau berbicara dengan Pak Suryadi masih takut tidak? Tidak ya. Masih was-was. Mana Andre tadi? Atau ada ex-Napiter di sini yang lain mungkin bisa berbicara juga. Ini supaya menjamin masyarakat ya, jangan ada yang was-was dan masyarakat juga memberikan kepercayaan ya. Apalagi sekarang mereka ini sudah juga membaur, sudah punya usaha ya. Mungkin bisa juga diberikan motivasi, didorong supaya usahanya berkembang. Ya mana tadi Andre? Itu ada Bu, ada siapa? Yang lain mungkin ada siapa? Aldi, siapa Aldi? Ayo. Ini sekretaris kami di yayasan. Yang mana Pak? Oke, silakan Pak. Namanya dong. Ini mungkin terlibat dulu kasus apa? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu, nama saya Aldi. Ya. Saya terkait dengan kasus katedral juga. Katedral. Tapi cuma tidak terbukti di katedral. Akhirnya terkait di kasus pelatihan militer di Bawah Karaeng dengan kasus bayat. Kasus bayat ya. Katedral ini berapa pelakunya sih Pak? Cukup banyak juga ya? Iya, lumayan banyak. Lumayan banyak, baik. Nah ini setelah menghirup udara bebas, apa yang Anda rasakan? Bagaimana masyarakat, apakah masyarakat sudah menerima Anda dan bagaimana juga Anda membangun hubungan komunikasi dengan masyarakat? Ya alhamdulillah, sebelum saya tertangkap sebenarnya, warga sekitar ya di domisili saya itu Jalan Rege Kecamatan Talo. Walawala ya. Sebelum saya tertangkap terkait kasus terorisme ini, sebenarnya warga-warga sekitar tidak ada yang tahu. Ini karena saya di lingkungan saya itu tidak seperti artinya sampai mengkafir-kafirkan orang. Cuma saya ini dulu itu saya itu tertutup, artinya saya tertutup begitu. Orangnya introvert ya? Ya, kayak tertutup begitu. Cuma kalau tertutup dalam bahasa dari segi pemahaman saya tertutup. Saya tidak sampai mengungkapkan pemahaman saya ke lingkungan saya. Tapi untuk bersosialisasi dengan mereka, saya bersosialisasi aja.
Makanya setelah saya tertangkap, ada tetangga saya orang Cina, Kristen dia, non Muslim. Kebetulan gerejanya itu jadi sasaran juga, dia sering ibadah ke sana, sering beribadah ke katedral itu. Sampai dia bertanya, loh kok kenapa ini ditangkap? Dia sampai nangis. Ya. Karena saya baik sama dia. Iya gitu. Baik. Tapi saya memang dulu, artinya dulu pemahaman saya dulu itu, artinya kalau masyarakat sipil, saya anggap artinya bukan sasaran lah kita dulu. Bukan sasaran. Jadi ibu-ibu ini semua janganlah takut. Karena, jangan takut, karena ibu-ibu ini bukan sasaran kami dulu sebenarnya. Jadi sasaran siapa dulu? Sasaran kami dulu cuma ya polisi, tentara, kayak gitu. Iya gitu sebenarnya. Iya, tapi sekarang jadi kalau ibu-ibu merasa takut, ya jangan takut karena ibu bukan sasaran kami. Betul. Iya kayak gitu. Tepuk tangan dong untuk Pak Aldi. Jadi jangan Iya, takut. gitu. Ya. Jadi tapi sekarang enggak juga, polisi, tentara enggak juga. Sekarang sudah soulmate ya. Sudah soulmate kami dengan mereka. Iya kayak gitu, Bu. Iya, tapi Pak Andre sekarang usahanya apa, Pak Aldi? Kalau saya sebelum tertangkap sudah memang menggeluti bisnis servis handphone, Bu. Sampai sekarang. Iya kayak gitu. Ya, servis handphone. Iya, servis handphone dengan jualan pulsa seluler kayak gitu, Bu. Iya. Berkembang, tapi masyarakat tidak ketika tahu bahwa mantan ex enggak takut. Enggak takut. Kalau warga saya enggak takut, ini lingkungan saya enggak ada yang takut sama saya malah. Iya, kayak gitu. Ya, terima kasih Pak Adi ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada warga yang lain mungkin yang ingin bertanya gitu. Nah, ibu-ibu di sini ada juga anak-anaknya yang ikut belajar di rumah moderasi ini. Ada ya. Jadi anak-anak ex Napiter juga ya Pak ya mungkin Ya, dari kalau yang di sini rumah moderasi. hanya ex Napiter, tapi sebenarnya kami buka juga untuk yang lain. Mungkin sosialisasinya saja yang belum ini, belum bagus, jadi tidak datang yang lainnya. Tapi kalau di tempatnya beliau tadi, di rumahnya juga itu ada rumah belajar. Itu kebanyakan malah masyarakat, anak-anak masyarakat. Anak terorisnya cuma satu, anaknya beliau saja. Yang lainnya anak masyarakat semua. Baik. Nah ini masyarakat yang ada di sini juga bisa mengikutkan anaknya di rumah moderasi ini. Jadi belajar menghitung, membaca, kemudian ini Bapak ini pintar bahasa Arab dan bahasa Inggris loh Pak Ustadz ini. Jadi bisa diikutkan ya untuk belajar. Gratis ya Pak ya? Gratis. Ya baik. Nah mungkin masih ada, silahkan untuk bisa berkomunikasi, silahkan Pak. Namanya Pak, di-shoot dong, di-shoot ya. Ya Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak AKP Muhammad Faisal dan Ustaz Suryadi Mas'ud. Ya. Yang saya pertanyakan, awalnya jangan dulu saya bertanya. Saya dulu mau sampaikan bahwa kami di sini selaku pemerintah setempat, sewaktu Pak Agung masuk di rumah sini menyewa atau mengontrak, alhamdulillah kami semua di sini langsung terbuka menerima dengan baik begitu. Tidak ada embel-embel bahwa kami mau bertanya bahwa kenapa bisa begitu. Kebetulan juga di sini ada tantenya. Ya, jadi begitu Bu awalnya. Jadi pertanyaan saya kepada Pak Suryadi, Ustaz, setelah Pak Ustaz kembali ke apa ya istilahnya, NKRI harga mati begitu toh? Apakah Pak Ustaz tidak dapat tekanan dari teman-teman Bapak yang kemarin di jaringan begitu? Baik. Yang kedua, pertanyaan saya sama Bapak AKP Faisal adalah bagaimana kami selaku pemerintah setempat bisa mendeteksi secara dini, kira-kira siapa tahu ada pengajian-pengajian yang membawakan paham-paham radikal begitu. Apakah kami mesti melapor ke pemerintah setempat atau ke Pak Bimas atau langsung mendatangi pengajian itu bahwa di sini tidak boleh ada pengajian-pengajian yang berpaham radikalisme begitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu, Pak RW. Pak Ustaz, Pak. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Nanti jawab Pak Ustaz dulu, Pak Suryadi. Silakan.
Kalau saya Pak RW sama dengan orang-orang, artinya saya ini sudah di level yang istilahnya pada posisi perencana kegiatan. Otak ya, otak. Iya. Jadi itu. Jadi saya pernah ada foto saya di medsos, tertera di situ, ini hartanya dan darahnya halal. Iya. Jadi makanya saya pernah berkata sama bapak-bapak dari aparat kepolisian maupun yang lainnya, saya katakan kalau bapak-bapak kan ada di belakangnya negara, kalau saya jalan sendiri tidak ada di belakang saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kali itu saja. Baik, ya. Nah, silakan untuk Pak Faisal tadi pertanyaan dari Pak RW ini. Terima kasih dari Pak RW di sini. Terima kasih atas fasilitasnya yang diberikan ini. Jadi begini, ketika mungkin berlaku untuk semua RT RW yang ada di Sulsel, ketika ada sekelompok pengajian yang melakukan mengundang ustadznya, mengundang penceramahnya, di mana ustadz ini yang dalam membawakan ceramahnya mengatakan bahwa yang ini kafir, yang ini bid'ah, itu pokoknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh di luar kelompoknya itu dibilangin kafir atau bid'ah, itu ciri-ciri bahwa memiliki paham radikal. Nah, ketika ada seperti itu, boleh langsung ke kami, tapi sebaiknya komunikasi dengan Pak Babim Kantimas yang ada di setiap kelurahan. Ya, di sini ada tadi Pak Bimas hadir juga, silakan. Saya kira sudah bertukaran nomor handphone ya. Iya, seperti itu Pak RW. Baik, iya. Bisa dapat pertanyaan juga dari pendengar kita. Mengapa kalau Densus melakukan penangkapan biasanya langsung menindak seperti menembak? Nah, ini pertanyaan dari pendengar kita. Nah, silakan Pak Faisal. Seperti itu kah? Terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang sangat bagus bagi kami. Kenapa Densus 88 dalam melakukan penangkapan sering langsung tembak orang? Ya. Iya, mungkin Bapak Ibu semua sudah melihat tim Densus 88 yang melakukan penindakan ya. Saya kira di TV-TV di YouTube sudah lihat. Itu mereka berseragam lengkap dengan persenjataan yang lengkap. Nah, kontak di lapangan sebenarnya dari pimpinan kami, Kapolri dan Kadensus sampai Kapolda itu tidak pernah perintahkan kami untuk melakukan penembakan, untuk membunuh masyarakat ini. Sama sekali tidak pernah. Tapi karena situasi di lapangan, kami ini datang dengan persenjataan lengkap. Kemudian misalnya Pak Suryadi yang mau ditangkap juga bawa senjata. Dan pernah melakukan pelatihan-pelatihan di Filipina. Nah, Pak Suryadi tidak mau ditangkap gratis oleh Densus. Pasti akan melawan juga kan, menggunakan senjata. Disitulah kami dan teman-teman yang lain tidak bisa menghindari. Dari salah satu dari kami harus ada korban. Iya, kami datang mau nangkap, si tersangkanya ini juga tidak mau ditangkap dan bahkan melawan. Jadi seperti itulah. Tapi tidak ada dari pimpinan yang memerintahkan bahwa lakukan penembakan, itu tidak ada itu. Baik. Dan tidak sedikit teman-teman kami yang diproses oleh Propam yang melakukan penembakan itu pasti akan diproses sampai ke Komnas HAM. Seperti itu Mbak. Iya. Ya. Nah, ini mungkin bisa juga dikomentari oleh Pak Suryadi. Pernah Pak Suryadi juga melakukan aksi tembak-tembak begitu dengan aparat? Saya sudah 3 kali tangkap dengan beliau-beliau ini. Artinya kebetulan saja, qadarullah ya, bukan kebetulan ya, qadarullah saya tidak mati. Kasus yang kedua saya itu kasus yang rencananya kami mau revans, artinya setelah kami diobrak-abrik di Jalin Janto Aceh, kami mau mengacaukan acara 17 Agustus di Istana Negara. Yeah. Baru berencana, kami ada 6 orang, itu 2 ditembak di Cikampek. Saya bukan tembak, saling tembak menembak. 2 meninggal, kemudian 3 orang ditembak di Cawang. Saya ditangkap sorenya. Saya alhamdulillah
tidak ditembak gara-gara saya di depan rumah ditangkapnya. Saya itu selalu bawa senjata. Pegangan saya itu Norinco 9 mm. Maksud saya kalau orang Makassar bilang papuliang itu, artinya kalau saya di ini saya juga harus melawan. Jadi saya bawa pistol kemana-mana. Alhamdulillah tidak pernah meletus. Cuma jaga-jaga saja. Dan ditangkap pada posisi memang dalam keadaan terkepung dan tidak bawa senjata. Baik. Iya. Dan itu tidak ditembak. Tidak ditembak. Baik. Iya. Ini agak susah juga ya kalau kita berbicara di lapangan dengan membaca situasi dan kondisi yang terjadi. Akhirnya mungkin tindakan-tindakan yang seperti itu akhirnya dilakukan ya karena mungkin dalam posisi yang cukup sulit ya Pak ya. Baik. Ya Pak Faisal, ini di akhir perjumpaan kita Pak Suryadi mungkin sebagai closing statement silahkan. Ya, Pak Faisal. Jadi terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua pendengar yang ada. Pesan dari pimpinan saya bahwa lawan terberat kita sudah di depan mata. Iya. Ada media sosial mengancam anak-anak kita. Kelompok Negara Islam Indonesia sudah melakukan perekrutan terhadap anak-anak kita umur 13 sampai 25 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong didampingi anaknya, jagai anak tak. Baik itu dia pergi ke masjid, perhatikan dia bertemu dengan siapa. Ataukah dia main HP di rumah, jangan sampai ibu bilang bahwa anak saya sudah baik di rumah terus. Beberapa minggu yang lalu saya temui orang tuanya, kedua orang tuanya adalah PNS. Dia belajar tausiah, kajian-kajian di media sosial. 3 bulan ada perubahan yang drastis yang menurut orang tuanya. Bahkan anak ini pernah bertanya ke orang tuanya bahwa, Pak, bagaimanakah itu bom bunuh diri? Wow. Nah, makanya orang tuanya kaget ketika saya datang. Oh, pantas anak saya bertanya seperti itu, Pak. Jadi seperti itu. Bapak Ibu sekalian tolong dimonitor anak-anaknya semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, peran media sosial ini juga cukup membahayakan ya. Kita harus meningkatkan kewaspadaan. Jadi ibu-ibu yang anaknya sering bermain HP ini memang harus dilihat konten apa yang ditonton anak-anak tadi, karena kita sebagai orang tua memang harus meningkatkan kewaspadaan sekarang. Silakan Pak Suryadi. Kalau dari sisi kami yang mantan, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk memberikan kami kesempatan untuk berubah, memberikan kami ruang untuk bisa menunjukkan bahwa kami tidak seperti lagi yang dahulu. Tapi saya juga memberikan sebagai seorang mantan teroris, ini keadaan bukan keadaan yang walaupun kampung kita sekarang tidak ada aksi teror, tapi sebenarnya ini sekarang adalah aksi perekrutan. Ya, jadi bukan teror. Ini bahaya ini malah, ya kan, karena sekarang ini adalah perekrutan. Jadi ya, saya minta kepada Bapak Ibu semuanya untuk mari kita bersama-sama melihat sekitar kita. Tapi jangan juga terlalu over, Bu. Pak, ketika melihat orang yang jenggot seperti saya, teman saya juga jenggot, tapi baik Ciko dong. Iya, celananya di atas mata kaki, ya. Istrinya bercadar, ya, atau jangan langsung wah, itu Mikapang. Iya. Tapi maksud saya adalah mari kita bersama-sama mengajak mereka untuk bisa terbuka. Kalau kita terbuka, dia terbuka, insya Allah kita bisa mendeteksi awal dari memberikan pendeteksian awal terhadap gerakan-gerakan radikal. Baik, ya. Nah, saya mau jalan-jalan dulu, mungkin bisa di-shoot ya. Ini salah satu rumah dari ex Napiter ya. Ini rumah moderasi dan di sini juga ada usaha yang dilakoni oleh ex Napiter yang bernama Agus. Mana Agus ya? Agus enggak ada. Oh. Ini adalah salah satu usaha yang dilakoni oleh ex Napiter ya.
Agus ini melakoni usaha jual beli motor bekas ya. Ia membeli motor kemudian juga akhirnya merakitnya dan menjualnya dengan usahanya ini akhirnya ia bisa tentunya menghidupi keluarganya. Dari informasi yang kami peroleh bahwa Agus ini bisa mendapatkan keuntungan ya untuk satu motor ini 1 juta rupiah. Meski mungkin tidak per hari ya ini memperjualbelikan motor ini, tapi alhamdulillah usahanya ini tentunya cukup bisa membuat hidupnya menjadi lebih baik. Nah Pak Faisal, ini tanggapan Anda dengan usaha yang dilakoni oleh ex Napiter ini ya? Silahkan Pak. Jadi yang dilakukan oleh saudara Agus ini sangat bagus, bisa menghidupi keluarga, menghidupi teman-temannya, bisa membantu sebagian teman-temannya. Lebih ya nih Pak dijelaskan oleh Agus. Ya silakan Pak Agus, ini berapa lama sih usahanya ini dirintis Agus? Ini ex Napiter juga ya, pelaku bom katedral. Iya betul. Ya, silakan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya merintis usaha ini, memang sebelumnya saya ditangkap. Iya. Ya. Jadi usaha jual beli motor ini saya laksanakan itu pada saat tahun 2018. 2018. Ya, mulai. Nah Pak Agus, usaha motor ini apakah bagaimana cara Anda untuk memperjualbelikannya ke masyarakat? Ada yang datang atau mungkin secara online seperti itu? Kalau sistem jual sih saya kuasai dari online maupun offline. Oke. Nah dari Densus sendiri bagaimana upaya untuk mendukung usaha Anda ini? Alhamdulillah dari sisi Densus 88 saya sangat berterima kasih karena banyak dukungan dari beliau. Baik. Salah satu dari bantuan mereka, saya sangat terima kasih. Baik. Terutama dari Pak Faisal. Baik, alhamdulillah ya. Ini masyarakat menerima dong keberadaan ya. Baik, ini ada berapa jumlah motor sih Pak? Kalau yang ada di sini kurang lebih 30. 30 ya, baik. Ini sudah termasuk sukses nih rekan Andre, teman kita, sahabat kita, Agus ya, Agus, Andre, terus Adi ya, inisial A semua. Baik, terima kasih Pak Faisal, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI. Mas Agus, rumahnya sudah ditempati untuk kita berkegiatan di hari ini. Terima kasih Bung Andre, Pak Ruslan, terima kasih Pak Ustaz, Pak Suryadi, terima kasih sudah bersama dengan kami di kesempatan hari ini ya dalam dialog luar studio yang kami hadirkan langsung dari Rumah Moderasi di Jalan Tinumbu Lorong 142 Makassar ya. Untuk masyarakat di sini terima kasih. Terima kasih ya. Ya sudah bersama dengan kami. Sehat-sehat selalu Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio.